Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ada beberapa informasi yang akan saya coba kabarkan teman-teman. Namun sebelumnya Boboto Persib katanya harus bersiap jika seandainya akan dijatuhi sanksi kembali oleh Komdis PSSI mengenai laga Persija menghadapi Persib Bandung, yang mana dendanya apa. Nah, nanti akan kita coba bahas teman-teman. Namun sebelumnya sekali lagi kita mengucapkan dari seluruh tim atau redaksi dari Roni Anwari Channel mengucapkan berbelasungkawa yang sebesar-besarnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mengenai kepergian ayahanda daripada salah seorang pemain Persib Bandung, yaitu Kang Rian ya, atau Mas Rahmat Irianto. Jadi mudah-mudahan ya diberikan kesabaran dan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan, insya Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Baik Bobotoh, ini kabar yang pertama kita bahas dulu mengenai kesiapan Persib Bandung menghadapi Persebaya di laga away pekan ke-25 gitu ya. Nah ini untuk kemarin pertanyaannya sudah dijawab, siapa yang akan absen? Tidak ada yang absen, alhamdulillah. Jadi semua pemain, tidak ada yang terkena akumulasi kartu, tidak ada yang cedera, kecuali pemain yang sudah cedera gitu ya. Yang terbaru justru Nick Wipers yang memang sudah ready lagi, sudah siap lagi teman-teman. Dan ini juga menjadi satu hal menurut Bojan Hodak, untuk hari ini kayaknya sudah masuk tahap persiapan taktik dan strategi untuk latihannya, sehingga ya mudah-mudahan lah kita memang sudah menargetkan juara, ya menargetkan back to back juara, namun salah satunya harus menargetkan juga kemenangan menghadapi Persebaya besok teman-teman. Jadi bukan hanya Bojan Hodak saja yang menargetkan kemenangan, namun dari Paul Munster atau pelatih Persebaya Surabaya sendiri sudah menargetkan kemenangan, karena kalau tanpa kemenangan ya dirinya memang katanya terancam menjadi laga terakhir di Persebaya di musim ini gitu ya. Jadi kalau hasilnya draw apalagi kalah oleh Persib Bandung, pelatih Persebaya resmi akan langsung dicopot dari jabatannya gitu teman-teman. Nah ini juga seluruh pemain Persib sudah siap kecuali Beckham Putra gitu ya. Beckham Putra masih menunggu proses bandingnya yang diajukan, seharusnya minggu ini sudah selesai. Jangan sampai setelah menghadapi Persebaya baru diumumkan gitu ya. Ini terlalu lama untuk prosesnya. Sebetulnya kalau jam kerja itu ya 7 hari, atau ya kalau secara apa SOP-nya mungkin 7 hari kerja gitu ya. Tapi kan masa di hari kerja nggak kerja atau kerjanya ngapain aja. Mudah-mudahan hari ini atau besok paling telat atau nanti malam teman-teman untuk proses banding Beckham dikabulkan atau tidak, sehingga ya Bojan sendiri memang sudah mempersiapkan lah ini laga menghadapi Persebaya ini dengan Beckham atau tanpa Beckham. Kalau kemarin betul-betul teman-teman itu sudah dipersiapkan kurang dari 24 jam ya Beckham nggak boleh main. Jadi ambiar gitu ya untuk taktik dan strategi yang sudah dirancang Bojan Hodak. Dan ini juga mempengaruhi katanya beberapa situasi di lapangan dengan pemain-pemain yang lain. Jadi mungkin ya satu orang kenapa tidak mempersiapkan pemain yang lainnya. Nah ini juga kan ya itulah, pelatih punya strategi dan skema permainannya yang berbeda setiap game teman-teman, sehingga tidak terbaca. Jadi kalau sekarang sudah dipersiapkan katanya dengan Beckham ataupun tanpa Beckham menghadapi Persebaya Surabaya. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik saja untuk Persib Bandung dan juga untuk pemain seluruh skuad Persib Bandung juga, biar sehat terus insya Allah dan juga tidak terkena akumulasi, karena partai-partai kedepannya ini akan semakin berat gitu ya teman-teman, semakin berat dari internal sendiri ataupun dari eksternal, yang mana ya kita tahulah serangan kanan kiri depan belakang gitu ya untuk kesiapan Persib Bandung ini sendiri teman-teman. Dan ini juga mohon saya
saya sampaikan di sini saja. Teman-teman jangan berangkat away dulu, karena walaupun tiket bisa didapatkan dengan gampang, bahkan katanya memang diterima, tapi ya bukan masalah itunya, namun situasi sedang tidak enak gitu ya dengan situasi Komdis sejalur dengan prestasi Persib Bandung yang ada di puncak klasemen sementara ini. Ya nggak tahu lah, mungkin ada yang masih hardang gitu ya, atau kepanasan atau bagaimana. Jadi ya sanksi-sanksi akan mudah dikucurkan kepada Persib Bandung dengan melihat celah sedikit yang mana bisa disanksi, pasti disanksi gitu ya. Jadi selain untuk keamanan dan kenyamanan juga untuk nyaah ke Persib Bandung jangan sampai didenda lagi. Jadi tolong jangan hadir ke Surabaya teman-teman, walaupun katanya sebagian teman-teman udah ada yang prepare ke sana, bahkan sudah ada yang mendapatkan tiket. Apalagi ya teman-teman boboto yang memang sudah ada di atau di luar Jawa Barat lah, itu sudah katanya sudah niat untuk berangkat. Jadi ya mau gimana lagi, yang penting kita sudah menghimbau ya. Keputusan akhir ada di teman-teman boboto semua gitu ya. Baik, ini juga ada kabar yang terakhir teman-teman, atau bukan yang terakhir lah, ada kabar semalam itu kita diberitakan juga, selain memang lagi koordinasi gitu ya, apakah memang untuk sanksi Persib Bandung ini ada atau tidak tambahannya, ternyata ada kemungkinan ditambah teman-teman mengenai sanksi supporter yang hadir. Dan juga kalau memang ada dua, ini kalau Persib didenda pasti Persija nambah lagi dendanya, karena ya lalai panpelnya dalam mencegah supporter Persib yang masuk. Kalau Persija dapat denda itu, kecuali kalau Persija dapat denda itu sudah otomatis, maksudnya Persib Bandung pasti kena juga denda supporter yang hadir gitu ya. Nah ini masih potensinya masih ditunggu, karena untuk Komdis sendiri belum mengeluarkan sanksi yang terbaru. Jadi baru sampai dengan tanggal 19 Februari saja. 20 Februari sampai dengan hari ini belum dikeluarkan. Apakah masih dibanding-banding atau memang masih dicari-cari gitu ya celahnya, pasal apa dan dendanya berapa. Nah ini ya harus kita tunggu sama-sama, tapi potensi itu ada katanya. Ini juga kabar baru kita terima tadi malam. Nah ini juga kalau memang mengikuti media sosial teman-teman, banyak banget teman-teman kemarin nanya, Kang tolong bahas, katanya itu tim jeruk atau tim tetangga atau tim orange, apapun sebutannya ya kita sebut saja Persija Jakarta gitu ya. Sekarang terang-terangan aja lah, jangan sembunyi-sembunyi, karena ya kalau menyebutkan nama klub nggak masalah gitu ya, kecuali nama-nama yang memang diplesetkan gitu ya. Nah ini kalau untuk Persija Jakarta, di media sosialnya untuk supporternya atau The Jackmania ini memang seringkali playing victim atau merasa bersalah, padahal dirinya sendiri banyak salahnya gitu ya, yang mana mengatakan bahwa ya harusnya denda ke Beckham Putra ini ya diterima saja, toh kita juga dendanya 4 kali laga kandang tidak ada penonton, denda uang juga 220 juta, nggak protes, nggak banding dan lain sebagainya. Masa katanya ke Beckham sendiri ya harus banding dan lain sebagainya. Hey, ini perlu edukasi, makanya kenapa Jakarta ada KJP gitu ya, kartu Jackmania Pintar atau kartu Jakarta Pintar gitu. Nah ini harus memang diedukasi juga, betul kata ketum PT LIB ya, supporter Indonesia khususnya klub itu perlu banyak edukasinya. Dilihat dong teman-teman The Jackmania gitu, punten-punten ini mah ya bukannya menggurui, tapi fakta dan datanya silahkan dibaca sebelum berkomentar, sebelum saling serang argumen, sebaiknya baca data dan fakta. Nah ini juga ya kita membantulah teman-teman bobotoh yang memang direndahkan gitu ya di media sosial. Teman-teman bisa menjawab dengan beberapa kalimat yang akan saya coba bacakan. Nah, di sini juga ada beberapa sanksi dari Komdis PSSI yang sepertinya memang tidak seimbang gitu ya, atau di sini ada standar ganda. Bahkan Liga 2 sendiri itu dengan jumlah denda uang dan larangan bermain itu melebihi dari denda kompetisi Liga 1 yang harusnya memang berbeda, jumlahnya beda, namun kok lebih mahal atau lebih kejam Liga 2 gitu ya.
Dan ini juga Liga 1 kita bahas khusus dengan Persija Jakarta saja. Mangga teman-teman disimak, ini saya coba sudah merangkum biar tidak lupa gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman di media sosial yang memang direndahkan gitu ya, aduh bobotoh begini, bobotoh begitu, Persib Bandung harusnya jadi bukan Persib Bandung, jadi Persib Banding katanya. Nah ini kenapa harus banding terus sedangkan kita nggak pernah banding? Iya betul, nggak pernah banding, tapi ya memang mereka tidak mengaca kepada kesalahan yang mereka buat gitu ya, yang tidak disanksi oleh Komdis. Apa saja, mangga disimak teman-teman. Jadi ini saya sudah merangkum daripada sanksi Komdis yang diterbitkan dari tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 19 Februari gitu ya. Banyak sekali di sini, namun kita ambil beberapa contoh saja yang mendekati contoh pelanggaran yang dilakukan oleh klub Persija Jakarta pada saat menghadapi Persib Bandung. Mangga teman-teman bisa nanti dibantu jawab kalau memang ada yang merendahkan lagi gitu ya. Yang pertama teman-teman, ini ada sanksi untuk Fandi Eko Utomo, pemain tim Persikota Kota Tangerang. Jenis pelanggarannya melakukan pelanggaran serius, bertindak kasar dengan cara mendorong dengan keras hingga pemain lawan terjatuh serta mendapat kartu merah langsung. Nah ini bukan menyikut, bukan apa, tapi hanya mendorong katanya sampai pemain lawan jatuh. Ya kalau udah jatuh pura-pura kesakitan lah ya pemain lawannya. Nah ini langsung dikenain kartu merah teman-teman, berbeda dengan sikutan Simic yang memang sudah jelas di depan wasit gitu ya. Wasit pun hanya memberikan kartu kuning. Dan jangan lupa untuk saudara Fandi Eko Utomo ini juga kena denda uang tambahan 5 juta rupiah. Namun kalau Simic hanya kartu kuning, walaupun ya menyikutnya dengan jelas. Kalau ini hanya mendorong, kartu merah, lalu juga denda uang gitu ya, 5 juta, dan larangan bermain sebanyak 2 kali pertandingan tidak boleh bermain teman-teman. Jadi kejam juga gitu ya, hanya mendorong, lawannya jatuh, pura-pura kesakitan, dilarang 2 laga, tidak boleh main, dan denda 5 juta. Kalau Simic ya hanya kartu kuning gitu ya. Lalu ada juga contoh yang kedua teman-teman. Ini ada Gilson Sequeira da Costa, pemain Persebaya Surabaya, yang mana ini jenis pelanggarannya melakukan pelanggaran serius, bertindak kasar, menggunakan tubuhnya secara berlebihan terhadap pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Hukumannya tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan dan denda 10 juta rupiah. Nah ini sedangkan kalau kita melihat Simic lagi apakah adil atau tidak gitu ya, ini hanya kalau yang pemain Persebaya ini hanya menggunakan tubuhnya yang meren gini-gini gitu ya, mengusungkan dada, dorong-dorong dan lain sebagainya, itu lalu mendapatkan kartu merah teman-teman, tanpa ada sikutan, tanpa ada pukulan dan sentuhan yang lain, itu langsung kartu merah, tidak boleh main 2 pertandingan dan dendanya 10 juta rupiah. Sedangkan Simic hanya kartu kuning. Balik lagi ke situ aja teman-teman. Nah ini ada juga untuk yang ketiga, contoh yang lainnya teman-teman. Kita semakin contohnya lumayan semakin ngeri gitu ya. Ada Albertin João Pereira, pemain tim PSM Makassar. Jenis pelanggaran melakukan gerakan tambahan, menginjak bagian tubuh pemain serta mendapatkan langsung kartu merah teman-teman. Hukumannya tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan dan denda 10 juta rupiah. Nah sedangkan ya Simic lagi-lagi lolos, tidak ada larangan bermain ataupun denda uang, hanya kartu kuning saja. Jadi ini ya gimana gitu ya tanggapannya. Jadi kalau memang sebetulnya kalau untuk yang menginjak, ini pemain khusus menginjak di lapangan kan sudah langsung kartu merah tuh oleh wasit. Ternyata ada denda susulannya, yaitu larangan 2 kali bermain dan denda 10 juta rupiah memang untuk kartu merah teman-teman. Lalu yang terakhir ini ada pemain Arai Suhendri, pemain tim Dejan FC di Liga 2. Jenis pelanggarannya melakukan protes berlebihan dan menyikut asisten wasit. Nah ini hampir sama, sikut menyikut gitu ya. Hukumannya larangan bermain selama 6 bulan dan denda 25 juta rupiah teman-teman. Nah ini yang paling parah menurut saya, yang ada protes dan juga menyikut asisten wasit. Jadi istilah
kata kuncinya adalah menyikut. Nah, menyikut ini dendanya sampai 6 bulan dan juga denda tidak boleh bermain secara reguler itu 6 bulan dan denda uang 25 juta rupiah gitu ya. Sedangkan Simic hanya kartu kuning. Nah, ini bisa dijadikan argumen dilawan gitu ya supporter Persija yang memang kenapa harus banding gitu ya. Nah, ini kenapa ya harus tidak dihukum kalau Simic gitu, sedangkan pemain-pemain lain baik di Liga 2 ataupun di Liga 1 dengan tanpa menyikut pun sudah ada yang langsung kena kartu merah dan juga larangan bermain 2 pertandingan dan denda uang gitu ya. Kalau Simic ya tidak ada, sampai sekarang pun nggak ada untuk sanksinya teman-teman. Lalu ya mau tambahan lagi boleh teman-teman, ini kita bahas sanksi Komdis yang tidak diberikan ke Persija. Kalau yang tadi kan mengenai ya menyikut atau kekerasan dengan pemain di atas lapangan gitu ya, tapi sekarang sanksi yang mana bukan kepada pemainnya. Jadi ada 2 yang sudah saya rangkum. Yang pertama, tim Persiraja Aceh. Ini jenis pelanggarannya adanya perusakan di ruang ganti tim Persiraja Aceh, yang mana hukuman dendanya 12.500.000 rupiah. Nah, di sini jelas ya ada dendanya, ada perusakan di locker room Persiraja Aceh, yang mana mungkin mereka kecewa beberapa pemainnya sempat terkena pelanggaran dan juga keputusan wasit dan beberapa hal yang lainnya, sehingga ya ada perusakan di locker room Persiraja Aceh ini langsung didenda 12.500.000 rupiah. Nah, ini jelas ada dendanya dan keluar untuk sanksi dari Komdis. Sedangkan Persija Jakarta, pengerusakan Stadion Patriot di dalam, di luar, pagar dijebol dan lain sebagainya, apakah ada? Tidak, hanya ya panpelnya saja yang meminta maaf dan akan berjanji bertanggung jawab gitu ya. Namun jumlahnya berapa tidak ada dari Komdis teman-teman. Lalu yang terakhir, yang kedua, ada dari klub Persekat. Jenis pelanggarannya adanya penonton Persekat yang mengucapkan kalimat rasis kepada tim Persewar pada menit 48 sehingga menyebabkan pertandingan terhenti selama 4 menit. Nah, ini hukuman dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebanyak 1 pertandingan saat menjadi tuan rumah dan denda 225 juta rupiah. Luar biasa teman-teman, ini kata-kata rasis diteriakin gitu ya, lalu didenda uang 225 juta rupiah dan hanya dihukum 1 pertandingan laga kandang tanpa penonton. Sedangkan Persija dengan berbagai macam chance yang menjelek-jelekan supporter Persib gitu ya. Waktu ya teman-teman bisalah banyak beredar videonya, itu bisa dilihat, dan juga beberapa spanduk yang bernada ya sara juga gitu, bisa dibilang rasis, bisa dibilang provokasi atau sara, ada tertangkap kamera. Namun hasilnya tidak ada, hanya pelanggaran larangan bermain 4 kali saja dan denda 220. Sedangkan klub Liga 2 225 juta rupiah, lebih gede daripada klub Liga 1 gitu ya untuk uang dendanya yang diberikan oleh Komdis. Nah, ini apakah memang adil atau tidak ya teman-teman bisa menilai gitu ya. Namun jangan lupa teman-teman, bisa jadi di tanggal keputusan Komdis PSSI akan segera keluar di tanggal 20 hingga hari ini, itu apakah ada nantinya denda tambahan baik oleh Persib Bandung yang dilakukan karena supporternya datang maupun diberikan kepada Persija Jakarta. Jadi intinya atau benang merahnya adalah jika Persija Jakarta didenda panpelnya lalai ada boboto yang datang, pasti Persib juga kena imbasnya, bahwa supporter Persib datang dan akan terkena denda juga minimal 25 juta rupiah ya teman-teman. Lebih dari itu perlu dicurigai. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, dan juga pesan buat teman-teman bobotoh, jangan sampai mau kalah berargumentasi, karena kita memang benar, walaupun banding juga banding dengan secara elegan gitu ya, dan benar, daripada ya tanpa sanksi walaupun sudah jelas itu
pelanggaran dan itu memang ya kerusuhan gitu ya, tapi ya bebas-bebas saja. Nah ini biarinlah, kita harus kepala tegak saja, kita lebih elegan daripada mereka teman-teman. Baik, mungkin itu dulu, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.